Anda kembali di NTV Prime Dialog. Pemirsa, perkembangan pemusatan latihan Timnas Garuda di Bali. Kita akan membahas bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung melalui saluran Zoom, yaitu Firzi Idris sebagai pengamat bola. Ya, baik. Selamat sore, Bang Firzi. Ya, selamat sore Mbak Tiwi, selamat sore semua pemirsa. Iya, Bang, terkait Ya, dengan Timnas Garuda yang saat ini sudah mulai berlatih di Bali, bagaimanakah Anda melihat perkembangannya, Bang? ya, ya kemarin saya juga datang di Open Training kedua ya. Kalau kita lihat memang suasana training camp berlangsung dengan mode serius, tapi juga kita lihat ada sedikit relief tension ya dari para pemain, dari muka-muka mereka. Mereka menikmati juga suasana di Bali, mereka menikmati training camp yang panjang ini yang tentu jauh berbeda dari ketika para pemain ini berkumpul di ronde laga Maret ya, di mana mereka harus berkumpul, H-1 belum lengkap, baru bisa latihan penuh itu mungkin 2 sesi doang. Dan ini dengan kehadiran pelatih baru ketika itu tentu sangat tidak ideal, tapi sekarang mereka punya waktu banyak untuk bertemu satu sama lain, dan Tom Hai juga udah jelaskan ya di podcastnya bahwa waktu lebih ini sangat penting bagi mereka untuk beradaptasi juga dengan kondisi di tanah air, bukan hanya soal bersama individu tapi juga bersama tim, dan itu yang juga menurut saya sangat penting. Baik, apakah hingga saat ini masih ada tim yang belum bergabung di Bali, Bung? Iya, barusan PSSI memberikan kabar ya akhirnya Liano Rangers batal bergabung dengan timnas lawan China dan Jepang karena dia menanti kelahiran putra anaknya ya, dan ini suatu hal yang harus kita hargai juga dari keputusan keluarga demi mendampingi keluarganya. Liano, sehingga dia batal absen, dia akan absen dari laga melawan China dan Jepang ini ya. Tapi dengan Coach Patrick memilih 32 nama, jadi memang kita punya spare tempat untuk pemain-pemain lain yang di squad ini ya. Dan juga Sandy Walsh kemungkinan besar tidak akan bergabung juga karena cederanya yang akan lama itu. Dan selain itu memang dari 2 latihan pertama belum terlihat Jordi Amat ya, yang ternyata akhirnya di PSSI juga memberitahukan bahwa dia menderita radang tenggorokan akut ya, termasuk pusing dan sakit kepala. Jadi itu adalah beberapa nama yang masih absen hingga sekarang ini. Berarti hingga saat ini totalnya sudah ada 28 pemain di Bali ya, Bang. Lalu terkait dengan Ya. Jordi Amat yang terkena dengan Ya. tenggorokan, bagaimanakah keadaannya saat ini? Ya, PSSI tidak memberi kabar terlalu banyak ya, bahkan rilisnya juga kepada media hanya 3-4 paragraf gitu. Tapi ada pernyataan dari Dokter Alvan yang menyatakan bahwa kondisinya lambat laun membaik. Kayaknya hari ini dia sudah mulai latihan juga di gym setidaknya, atau mungkin dia ikut juga ke dalam sesi latihan. Kita tidak tahu ya, karena ini adalah close training session, tidak terbuka untuk media. Dan mungkin nanti besok kalau misalnya kita ketemu perwakilan PSSI mungkin kita akan tanyakan lagi. Tapi untuk sekarang kabar terkini adalah kondisi Jordi sudah membaik ketimbang sebelum-sebelumnya, dan ya mungkin dia bisa ikut latihan lagi seperti sedia kala. Baik, Bung, ada info bahwa kemarin itu libur latihannya atau seperti apa, Bung? Ya, ya, kalau kemarin memang dikabarkan ya tidak ada latihan terbuka, berbeda dengan 2 hari pertama timnas berkumpul dari tanggal 26 dan 27 di latihan terbuka. Tapi 28 kemarin memang infonya juga kepada media tidak ada yang latihan ya, mungkin tidak ada latihan terbuka, tapi bisa jadi mereka melakukan tactical analysis, video review di dalam hotel. Itu hal yang sangat mungkin juga, melakukan gym, recovery dan pemugaran, dan terutama aklimatisasi terhadap cuaca di Bali ya, yang bisa dikatakan Bali ini lagi cukup panas sebenarnya ya. Tapi di lapangan latihan di Gianyar itu angin yang meniup itu anginnya dingin. Jadi mungkin cocok itu bagi para pemain latihan di sana, itu venue yang bagus,
world class facility luar biasa sekali yang Bali United punya. Dan sebelum latihan pun lapangan kemarin beberapa kali disiram air ya untuk membuat suasana untuk membuat surface permukaan itu lebih cool lagi dan juga membuat aliran bola lebih licin lagi. Tapi secara keseluruhan memang cuaca di Bali ini kalau di Gianyar sedikit dingin, tapi kalau di dekat hotel tempat mereka menginap dan tempat saya juga menginap itu kalau siang hari ya masih terik seperti biasa sih, Mbak. Bung, informasinya Eliano Riders Ya, itu kan yes. absen dari lawan Ya, Cina dan betul. juga Jepang. Dan nantinya adakah kandidat yang akan menggantikannya? Ya, sejauh ini belum ada perbincangan soal apakah ada pemain pengganti atau tidak ya, karena itu tadi Coach Patrick membawa spare slot pemain ya. Mereka membawa 32 pemain, which is di daftar sebelumnya ketika menghadapi Bahrain dan juga pertandingan lawan Australia itu adalah 30 pemain saja gitu. Dan kalau tidak ada Eli dan tidak ada si Sandy artinya akan memakai jatah tetap 30 pemain yang akan ada ya. Dan itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi sebelumnya dan menurut saya dengan ini disinilah kedalaman skuad kita diuji ya karena Eli tidak ada, karena Martin juga akan absen di laga kontra China dan juga Marcelino, Ragnar juga tidak ada di squad list untuk pertama kalinya sejak dia dipanggil ke timnas sejak ronde 2 lawan Vietnam. Jadi ini akan kembali lagi ke Coach Patrick dan Coach Daniel Lonzat dan juga semua di tim kepelatihan ya untuk memanfaatkan para pemain yang ada demi mendapatkan hasil paling maksimal nanti, Mbak. Baik, tadi ada 4 pemain berarti yang tidak bergabung atau belum bergabung. Apakah itu sudah fix tidak bergabung atau seperti apa, Bung? Iya, kalau Sandi sih kayaknya udah pasti fix dan dengan pernyataannya Eliano itu juga udah pasti fix ya. Dan Martin itu masih ada pertandingan lagi tanggal 1 ya. Martin pas hari pagi tadi dia main melawan Cincinnati kalau tidak salah, dia kebobolan 3 gol tapi dia masih akan ada satu pertandingan lagi tanggal 1 yang untungnya memang Martin sendiri kan tidak akan bermain melawan China, jadi itu suatu hal yang apa ya bisa kita katakan ya jadi memang jadi handicap, tapi di satu sisi juga kalau dia bergabung terlalu mepet kan itu juga tidak akan beneficial terhadap tim ya, apalagi kita tahu secara komunikasi organisasi ketika kita menghadapi China di Qingdao pertahanan kita berantakan sekali, organisasi defense kita sangat buruk sekali. Jadi mungkin dalam satu dan lain hal mungkin lebih baik apabila Emil dengan waktu yang lebih banyak dia bisa in tune dengan para pemain bertahannya sehingga bisa menggalang pertahanan dengan lebih baik. Dan kita tadi lihat juga Max Hilhers dan juga Najazes sudah bergabung dan itu akan menjadi 2 pilar utama. Kevin Dijks yang belum, karena Dijks akan bermain di final Piala Denmark bagi Copenhagen ya, setelah dia sembuh dari cedera yang kita takutkan mengakhiri musimnya, tapi ternyata he's fit enough untuk main di laga terakhir Liga Denmark kemarin dan juga untuk bermain di final Piala Denmark nanti. Jadi ya mungkin kondisi terkini untuk pemain-pemain yang belum bergabung seperti itu. Baik, Bung, di media sosial beredar bahwa Martin Paes itu akan OTW ke Bali. Apakah betul akan OTW ke Bali atau malah langsung ke Jakarta? Iya, iya kayaknya terlalu mepet juga ya kalau dia OTW ke Bali dulu ya. Lebih baik memang dia itu lebih langsung ke Jakarta. Karena kalau kita melihat tanggal dia bermain itu tim udah akan berada di Jakarta itu kalau dia bermain bagi laga terakhirnya FC Dallas ya. Dan FC Dallas memang udah bilang akan melepas dia ke ronde laga internasional walaupun pertandingan ini baru memasuki pekan ke-14 ya di MLS nanti, sehingga dia pasti akan bergabung dengan waktu yang mepet dengan waktu pertandingan, jadi mungkin akan lebih reasonable seperti dia dengan Kevin untuk langsung join up dengan tim di Jakarta ketimbang membuang-buang waktu lagi untuk terbang ke Bali. Baik, Bung,
Ini kan 4 pilar China absen, apakah ini menguntungkan untuk Ya. Indonesia? Ya, itu yang menjadi sorotan juga ya di media-media China yang saya baca. Ada beberapa pemain penting, Wu Lei yang absen ya, Wu Lei pencetak gol terbanyak di Chinese Super League dan pemain yang musim lalu mencetak 34 gol dari 30 pertandingan bagi timnya Shanghai Port di Super League. Jadi memang mereka juga ada satu pemain lagi yang absen ya, si Weneng, ya, pemain sayap mereka. Dan ini tentu saja akan jadi keuntungan bagi Indonesia menghadapi tim yang juga kehilangan beberapa pemain kuncinya ya, termasuk di lini belakang ya, dengan Jiang Shenglong juga tidak akan main di laga nanti. Dan tapi kalau baca-baca media China memang China sendiri tidak ada persiapan khusus tactically di training camp mereka di Shanghai, karena mereka juga mengadakan training camp. Dan di bawah asuhan Branko Ivankovic, kemungkinan besar mereka tetap akan menurunkan skema yang sama seperti bermain di Qingdao, yaitu defensive counter attack yang cepat. Dan ini yang kita harus hati-hati sekali, karena kita kecolongan, kita masuk ke jebakan di markas China, dan kita tidak boleh terulang lagi masuk ke kesalahan yang sama. Dan ini akan sangat bahaya sekali. Tapi di sinilah kita melihat China itu lebih punya urgensi untuk menang ya, bukan berarti kita tidak ada keinginan juga untuk menang, tentu kita ada, tapi urgensi China untuk menang itu lebih banyak karena posisi mereka di klasemen yang masih di bawah kita. Jadi mereka harus berani keluar menyerang, mungkin tidak bermain terlalu defensif seperti pada pertemuan pertama. Iya, Ijaz dan juga Mes Hilgers kan sudah bergabung nih Bung, dan bagaimanakah Ya. pelatihan mereka, apalagi kita tahu bahwa Mes ini sempat cedera saat dia melawan Belanda, dan bagaimanakah kondisinya saat ini? Iya, dia sempat cedera di pertandingan Liga Belanda ya, bahkan dia ditarik keluar pada laga terakhir musim kontra Ajax, di mana dia bikin kesalahan yang cukup fatal bagi timnya, dia ditarik halftime. Tapi dia bermain di playoff Eredivisie bagi Twente, dan bagi Mes sendiri ini akan menjadi suatu pertandingan besar juga bagi dia ya, pertandingan besar untuk dirinya, unjuk gigi juga, karena ya kita dapat informasi juga bahwa Messi ini tengah membidik klub baru di musim panas ini. Jadi menjadikan laga ini sebagai salah satu etalase baginya untuk unjuk gigi, dan kalau dia bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, tentu harga pasarnya akan meningkat juga ya ke depannya. Dan dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun bersama FC Twente, ya informasinya adalah kemungkinan besar dia akan mencari klub baru musim panas ini. Dan yang pasti sih sebenarnya kalau secara aspek pertahanan, kita tahu di Qingdao dan juga di Australia, ketika kita bermain highline, kita bermain lebih maju, kita justru terkena serangan balik cepat dari lawan. Dan ini yang harus diasah lagi, communication lebih dari Jay Jesus, dari Hilgers terutama ya di poros kanan itu, karena di poros kanan itu terlihat ketika Hilgers menemani Jai, masih banyak yang bisa dikembangkan Baik, secara aspek bertahan. Jadi itu baik yang Bung, harus kita akan diperhatikan. lanjutkan dialog kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam NTP Prime Dialog. Anda kembali di NTP Prime Dialog, kita akan lanjutkan kembali dialog kami masih bersama dengan Bung Firzi. Ya Bung, lantas apa sajakah materi pelatihan yang sudah diberikan oleh Patrick Kluivert? Ya, kalau terkait itu memang timnas tidak terlalu terbuka ya, bahkan Tom Hai juga di podcastnya tidak menjelaskan terlalu banyak soal apa-apa aja yang diberikan. Tentu ada team meeting, tentu ada video analisis, pemulihan kondisi pemain juga, mengingat sebagian besar dari mereka telah melewati musim yang panjang ya, mereka telah melewati satu musim Eropa penuh dengan jumlah laga yang bervariasi. Para pemain lokal juga telah menyelesaikan 34 pertandingan, sementara
bagi Martin misalnya musim MLS masih bergulir dan ini berbeda sebenarnya ya tingkat kesiapan fisik ini akan berbeda jelas antara kita dengan timnas China di mana timnas China 27 pemain mereka berasal dari liga lokal mereka dengan 24 main di tim 5 atas di klasemen di mana liga mereka baru masuk ke pekan ke-13. Jadi mereka bisa dibilang lagi panas-panasnya nih secara physical conditioning, secara kesiapan fisik dan aspek-aspek lainnya. Jadi ini yang harus diwaspadai dan keputusan untuk mengadakan training camp ini juga pasti akan dilakukan untuk memastikan recovery pemain itu baik dan mereka bisa pulih dari musim panjang yang telah mereka lewati bersama tim mereka masing-masing, Mbak. Baik, Bung, sampai kapankah agenda training camp ini akan dilaksanakan di Bali? Ya, mereka tanggal 1 udah di Jakarta ya. Mereka akan melanjutkan persiapan di Jakarta di lapangan latihan biasa dan ini juga akan menandai fase persiapan berikutnya bagi para pemain-pemain ini terutama dengan kedatangan pemain-pemain tadi seperti Martin dan juga Kevin untuk melengkapi skuad yang udah ada. Jadi memang harapannya camping sekarang ini, persiapan sekarang ini memberikan dampak efek positif kepada para pemain menghadapi pertandingan yang juga kita harus mengambil poin untuk memastikan jalan setidaknya ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Apakah di tanggal 31 Mei ini nantinya masih ada agenda latihan, Bu? Ya, sejauh ini sih memang belum mendapat informasi soal itu ya. Mungkin saja masih ada, tentu saja mereka akan memanfaatkan ya. Mungkin latihan di sini juga kebanyakan di sore hari ya karena seperti yang tadi saya bilang tadi siang hari di sini memang terik sekali kondisinya. Tapi kalau sore hari menjelang jam latihan mereka yang di latihan TC hari kedua ini mereka latihan itu mulai jam 5 sore, sementara latihan hari pertama itu mereka mulai jam 4 sore dan ya tidak membingungkan kalau misalnya mereka juga kembali berlatih di jam sama juga untuk mengantisipasi panasnya cuaca dari kondisi di Bali ini, Mbak. Baik, lalu bagaimanakah kesan pesan dari para pemain yang sudah berlatih di Bali sejak hari Senin, terutama Ya. para pemain yang Anda temui, Bung Firzi? Ya, ketika beberapa pemain yang menghadap media kan ada Vano Lillipali dan juga ada Beckham Putra ya tentu mereka menghargai kehadiran mereka karena situasi mereka kan juga unik ya. Vano Lillipali udah 3 tahun nggak memperkuat timnas Indonesia dalam laga kompetitif, sementara Beckham Putra baru menerima pemanggilan senior pertama kendati dia memang sudah tampil bagi timnas U23 yang menang SEA Games. Jadi memang suasananya bisa dibilang serius tapi santai ya karena kita lihat juga beberapa pemain timnas kita bermain pedal di lapangan di dekat Sanur dan ini membuat ya suasana keakraban itu pasti akan lebih terasah ya pastinya ya karena mereka juga memerlukan waktu bersama ini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Seperti itu sih Mbak dari yang saya dapat memang pemain-pemain mereka ketika bermain di lapangan pun ketika jogging warm up banyak senyum di muka mereka karena mereka ya juga bertemu satu sama lain lagi kan setelah sekian lama. Jadi mood positif yang saya tangkap dan semoga itu bisa kebawa sampai ke pertandingan nanti. Berarti kegiatan training center di Bali ini tidak hanya membuat semangat baru untuk para pemain, tetapi juga sekaligus untuk refresh, begitu ya Bung ya. Lalu bagaimanakah tanggapan para fans di sana Bung? Ya, sebenarnya belum ketemu terlalu banyak juga ya para fans ya karena beberapa memang sebenarnya gini ada beberapa memang yang datang khusus ke Sanur itu untuk mencari tanda tangan ya. Saya ketemu beberapa dari mereka dan kalau lihat mereka memang sudah menunggu tuh di sekitaran Partai Sanur. Di sana mereka menyiapkan jersey, tentu saja ada yang bawa 2 jersey, ada yang bawa 3 jersey dan mereka yang setiap kesempatan untuk berfoto pasti akan mereka
lakukan ya, dan ini sangat wajar ya, dengan popularitas timnas seperti sekarang, dengan apa yang akan kita lalui sekarang, dan itu sih banyak yang mencari tanda tangan para pemain hingga ke ya sekitar area lobi hotel ya, tapi tentu tidak masuk ke dalam, dan di sanalah kita bisa lihat ya betapa para fans ini juga luar biasa sekali antusiasme menanti, dan beberapa fans yang saya temui juga mereka sudah membeli tiket ya tentu saja untuk pertandingan melawan China. Jadi kurang lebih hari yang sama dengan timnas pergi ya, mereka masih di sini, tapi mereka katanya akan ke Jakarta sekitar tanggal 4 atau sekitar tanggal 3 sebelum pertandingan tanggal 5 nanti, Mbak. Baik, lalu bagaimanakah respon dari PSSI melihat euforia dari para fans, dan bagaimanakah dari PSSI, apakah ada pembatasan untuk para fans ini bertemu dengan idolanya? Tentu pembatasan ada ya, ya kayak gini kan, di Bali United Training Center nggak semua orang sembarang bisa masuk. Ketika kita ingin masuk juga kita ditanya ID-nya dulu, ada akreditasi nggak, ada kartu pers nggak, dan tentu tidak semua bisa masuk ke dalam, lapangan latihan, dan, tentunya moral tentu pasti juga harus dijaga, tapi kita lihat di beberapa interaksi di media sosial juga pemain-pemain ada juga kok yang nemui warga sekitar gitu, entah mereka lagi jalan keluar, entah mereka lagi bersantai atau jogging di trek lari di luar gitu ya. Bahkan saya juga ketemu papasan, sebenarnya bukan ketemu ya, papasan dengan pelatih kiper Scholl Wadenberg di area sekitaran Pantai Segara gitu. Jadi memang ya kegiatan sehari-hari aja yang mereka lakukan, dan disinilah para fans ya bisa berinteraksi dengan mereka, dan dia juga sempat berhenti untuk berfoto bersama para fans. Jadi hal-hal seperti itu, tapi ya sejauh ini yang saya lihat memang masih sangat terkendali. Itu artinya berarti yang euforia tidak hanya dari fans ya, untuk para pemain juga Ya, melihat euforia dari para fansnya mungkin menjadi sesuatu penambah semangat, begitu ya, Bung? motivasi. Betul sekali, ya betul sekali motivasi. Mereka semua dari yang beberapa kali kita bicara sama mereka juga pasti mereka udah tahu betapa pentingnya para fans ya, dukungan para fans luar biasa. Dan saya juga waktu itu bicara dengan perwakilan La Grande Indonesia yang juga udah menyiapkan koreografi spesial ya untuk laga nanti kontra China, karena ini akan menjadi laga kandang terakhir Garuda di round 3 ini di kualifikasi Piala Dunia ya, di mana kita menorehkan poin yang jauh lebih besar dari tim-tim Asia Tenggara lain sebelumnya, dan akan ada sesuatu yang spesial kata mereka, tapi tentu La Grande tidak ingin membocorkan banyak hal karena mereka ingin mempertahankan faktor kejut itu untuk pertandingan nanti tanggal 5, Mbak. Tapi akan ada sesuatu yang spesial dan kabarnya lebih kompleks dari biasa. Baik, Bung Firzi, terkait dengan lanjutan agenda di Jakarta, karena para pemain ini baru Hmm. akan terbang ke Jakarta di tanggal 1, apakah mereka akan langsung berlatih atau agendanya seperti apa? Iya, belum ada informasi juga ya soal itu dari federasi, tapi kalau mengikuti pola-pola yang telah ada sebelumnya, tentu mereka akan mengadakan latihan pagi dan malam ya kalau di Jakarta, dan latihan malam juga biasanya untuk 2 hari pertama itu akan open juga terhadap media. Ada pelatih Coach Patrick mungkin menghadap ke media lagi, dan juga 1 atau 2 pemain, dan di sana kita juga akan memantau perkembangan mereka seperti apa, dan beberapa pemain juga mengalami perkembangan ya, terutama yang paling ketara sekali Rafa Struijk dengan fisiknya yang sekarang besar sekali ya, kayaknya jauh lebih besar dari ketika misalnya dia bermain di Piala AFF pada akhir tahun lalu gitu, dan juga di ronde laga Maret. Jadi ya semoga perubahan-perubahan seperti itu bisa memberikan dinamika baru di pemilihan pemain bagi timnas Indonesia nanti, Mbak. Baik, terima kasih Bung Firzi Ya, Idris selaku pengamat bola sudah bergabung dengan Nusantara TV. Salam ya. olahraga. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.